membangun suatu lembaga pendidikan. Juga yang kedua, orang pemimpin harus memiliki harapan tinggi terhadap prestasi di lingkungan pendidikannya. Yang ketiga, kalau kita bicara kepemimpinan kepala sekolah ataupun kepala madrasah, seorang pemimpin itu yang ketiga harus memprogramkan dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif khususnya untuk para bawahannya, khususnya untuk para guru ya, karena kita ini bicara lembaga pendidikan. Keempat, ketika kita bicara 7 kepemimpinan kepala sekolah efektif, yang keempat itu seorang pemimpin harus mendorong pemanfaatan waktu secara efisien. Pemanfaatan waktu secara efisien, seorang pemimpin harus betul-betul bisa meminimalisir waktu. Di sini waktunya bisa kita kaitkan dengan waktu pembelajaran di lingkungan sekolah tersebut. Lalu juga seorang pemimpin, terutama kepala sekolah, harus bisa mendayagunakan berbagai sumber belajar. Sumber belajarnya apa saja nih di lingkungan Bapak Ibu? Misalnya sumber belajarnya bisa di e-book atau di perpustakaan, di web sekolah. Nah itu betul-betul harus didayagunakan oleh seorang pemimpin di sekolah tersebut. Lalu selanjutnya seorang pemimpin itu harus memantau kemajuan peserta didik, jelas ya, baik secara individual maupun kelompok. Lalu yang terakhir, seorang pemimpin itu harus penambungan, karena ini kita bicaranya kepemimpinan dalam mutu pendidikan. Kalau bicaranya bukan di ranah mutu pendidikan, sampai ke tahapan evaluasi saja. Seorang pemimpin harus melakukan evaluasi. Karena ini kita bicaranya di ranah mutu pendidikan, maka di karakteristik kepemimpinan kepala sekolah yang terakhir, seorang pemimpin kepala sekolah itu harus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan yang tadi saya jelaskan, di dalamnya itu ada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, hal ini berarti kepemimpinan itu di dalamnya suatu kemampuan seseorang yang tadi untuk mempengaruhi orang lain untuk apa? Untuk mengikuti keinginan dari seorang pemimpin tersebut. Ya, banyak sekali pengertian kepemimpinan itu inti dari kepemimpinan. Dan si pemimpin dipercaya oleh yang dipimpin. Karena apa? Karena otoritasnya, misalnya ya, karena profesionalitasnya, karena kemampuannya untuk memberikan pengaruh kepada anggota-anggotanya tersebut untuk melakukan sesuatu. Nah, orang yang menjalankan proses kepemimpinan itu yang disebut pemimpin. Nah, kita bicara lembaga pendidikan, orang pemimpin di lembaga pendidikan, manajernya itu yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah. Sedangkan orang yang dipimpin itu disebut anggota atau pengikut si followersnya itu, guru-guru kita, staf-staf kita, dari mulai tenaga kebersihan, operator sekolah, tenaga keamanan, penjaga sekolah, itu semua masuk ke dalam anggota atau followers. Nah, kepemimpinan ini terkadang juga dipahami sama beberapa orang itu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan juga bisa menjadi sebagai sebuah alat, sebuah alat, sarana juga, proses juga untuk apa? Untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita. Ini ada beberapa faktor ya, banyak sekali faktor yang dapat menggerakkan orang-orang itu banyak. Misalnya ada pemimpin yang memberikan ancaman, ada juga pemimpin yang selalu memberikan penghargaan, otoritas, jujukan, itu banyak sekali. Gimana melihat dari situasinya saja. Nah, untuk menentukan si gaya kepemimpinan di lembaga pendidikan itu, sebetulnya secara penelitian ada beberapa persen. Yang paling utama itu lingkungan. Lingkungan itu memegang peran penting, sekitar 80% untuk ketika kita ingin menentukan gaya kepemimpinan kita. Lalu 20%-nya barulah karakter atau karakter bawaan dari kita lahir, itu untuk 20%-nya. Jadi betul lingkungan itu memegang peran penting ketika kita akan menentukan gaya kepemimpinan apa sih yang akan kita lakukan di lembaga sekolah kita. Unsur kepemimpinan juga sangat berpengaruh. Nah, unsur utama dalam esensi kepemimpinan jelas yang pertama unsur pemimpinnya, orang yang mempengaruhinya. Selain ada orang yang mempengaruhi atau pemimpin, juga ada orang yang dipimpin, followersnya. Setelah ada followers, setelah ada pemimpin, ada apa lagi? Interaksi antara pemimpin dan followersnya, pemimpin dan pengikutnya. Lalu tujuannya
tujuannya apa sih yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi itu dan proses kepemimpinan itu apa sebetulnya tujuannya. Lalu yang kelimanya, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil yang mempengaruhi. Lalu kita masuk ke dalam peran kepemimpinan. Bicara peran, berarti di dalam itu ada seperangkat pola, Bapak Ibu, pola perilaku yang diharapkan berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukan pada suatu unit sosial. Bapak Ibu terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Jelas, Bu? Jelas suaranya, Maaf? Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. lanjut lagi. Tadi kita masuk ke ranah peran kepemimpinan. Tadi ya, kalau kita bicara peran, itu di dalamnya ada seperangkat pola perilaku yang nantinya itu diharapkan itu bisa berkaitan dengan tugas seseorang dalam kedudukan di suatu unit sosial, di dalam lembaga pendidikan atau lembaga apapun ya. Nah, si peran ini nanti sama dengan perilaku. Perilaku dalam apa? Perilaku dalam kedudukan tertentu. Perilaku dalam kedudukan tertentu yang nanti mencakup perilaku itu sendiri, sikap, nilai-nilai yang dibawa si pemimpin ke followersnya, ke bawahannya, ke lembaganya itu juga sangat berpengaruh. Lalu kita masuk sekarang ke inti dari penjelasan hari ini, yang menjelaskan tentang kepemimpinan kepemimpinan kepala sekolah. Bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin di lembaga pendidikan. Ya, banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan yang tadi. Ketika kita mau menentukan gaya kepemimpinan, kita lihat dulu lingkungan kita. Kalau misalnya lingkungan kita dominannya orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi, itu bisa diterapkan gaya kepemimpinan demokrasi. Jadi si kepala madrasah bisa meminta saran, meminta masukan kepada para bawahan, kepada guru-guru, bagaimana supaya proses pembelajaran di lembaga pendidikan itu dapat meningkat, sehingga nanti mutu pendidikannya akan maksimal. Itu ketika bawahan kita itu terlihat kreatif, misalnya orang-orangnya kreatif. Nah, berbeda lagi ketika orang-orang di lingkungan kita itu tidak mau memberikan saran. Ya bisa dikatakan mungkin kurang kreatif ya, tidak mau memberikan saran, itu gimana pemimpin aja. Nah, itu termasuk ke dalam gaya kepemimpinan otoriter. Jadi betul-betul tidak mau menerima masukan pemimpinnya. Karena yang kita lihat dulu, bawahannya kita seperti apa, dilihat dari lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya, bawaannya kita membawa dan kreativitas, bawahan kita kreativitas, itu bisa menggunakan gaya tadi, gayanya gaya demokrasi. Kita memberikan sebebas-bebasnya bawahan kita, guru-guru kita untuk memberikan masukan-masukan yang sebanyak-banyaknya, terutama untuk proses pembelajaran, terutama untuk peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan kita. Tapi ketika lingkungan kita yang tadi, lingkungan kita nggak mau nih memberikan masukan. Coba bangga misalnya kepala madrasah, ibu kepala madrasah. Nah, itu termasuk ke otoriter. Jadi si kepemimpinannya itu, yaitu kepemimpinnya sendiri tidak mau menerima masukan. Jadi betul-betul hanya satu arah menurut saya misalnya. Jadi notabene mereka nggak mau menerima masukan. Ya bisa dikatakan karakternya keras kepala lah, seperti itu pemimpin. Jadi betul-betul menurut saya. Tapi ketika terjadi permasalahan, si pemimpin yang gayanya otoriter itu dominannya akan menyalahkan ke bawahannya. Padahal si bawahan itu tidak mengerti apa-apa. Nah, itu yang jadi negatifnya ketika lembaga pendidikan si pemimpin itu menerapkan otoriter. Ada kebosanan nanti. Si staf kita, si guru-guru kita bosan dengan gaya kepemimpinan tersebut. Itu bisa juga pindah misalnya karena kinerjanya guru juga menurun, si guru juga merasa tidak nyaman karena misalnya disalah-salahkan terus, padahal ketika guru tersebut mau memberikan masukan, si pemimpin tidak mau menerima. Itu kontranya dari gaya kepemimpinan otoriter. Nah, 20% apa sih yang membawa gaya kepemimpinan itu? Umumnya itu karakter atau bawaan kita. Karakter kita ketika kita kecil itu terbawa nanti pada saat dewasa, terbawa dalam gaya kepemimpinan kita. Tapi yang paling terbesar itu lingkungan, 80%. 80% itu mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang. Kita lanjut lagi. Itu tadi baru membahas bagaimana peran kepemimpinan yang sering dilakukan. Bagaimana kalau kepemimpinan visioner?
Nah, visioner ini yang sering sekali dilakukan atau dikaitkan dengan mutu pendidikan. Kenapa? Karena si pemimpin yang visioner, notabene itu betul-betul siap menerima perubahan organisasi, lalu juga selalu memiliki visi misi yang jelas. Itu kalau visioner. Nah, si visioner juga ada negatifnya juga, Bapak Ibu. Nggak semua pemimpinan visioner itu bisa diterima sama staf kita, sama guru-guru kita. Apalagi guru-guru kita yang sudah memegang budaya kerja atau tidak budaya lingkungan, misalnya di pesantren ya, budaya lingkungan pesantren yang betul-betul sudah enaknya seperti ini nih, ketika ada pemimpin baru misalnya yang generasi Z, yang pemimpinnya memiliki visioner tinggi, itu biasanya si bawahan itu kurang bisa mau menerima gaya kepemimpinan visioner. Tapi ketika gaya kepemimpinan otoriter, itu mangga terserah gitu ya tentang pemimpin. Nah, pemimpinnya juga menurut saya itu biasanya notabene diterima sama yang guru-guru, misalnya guru-gurunya yang sudah memiliki budaya atau value tersendiri di lingkungan tersebut. Yang tadi, supaya tujuan si lembaga madrasahnya dapat dicapai secara efektif dan efisien, si kepemimpinan kepalanya juga harus efektif juga. Kalau kita bicara kepemimpinan kepala sekolah, itu sebetulnya Bapak Ibu ada indikator-indikatornya yang tadi saya jelaskan. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas, visioner yang tadi ya, tapi tidak selalu visioner bisa diterima, terutama untuk orang-orang yang sudah memiliki value tersendiri, nilai tersendiri. Lalu juga harus mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan, sehingga tingkat partisipasi ini harus tinggi nih. Ketika kita mau membuat suatu program tersebut harus diikuti nih oleh semua warga sekolah. Saran-saran juga itu ketika bicara partisipasi, kolaborasi, biasanya erat kaitannya sama demokrasi. Demokrasi itu kalau kita menerapkan demokrasi, tadinya positifnya untuk lembaga kita itu si guru-guru kita tingkat kreativitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena si guru-guru itu diberikan kebebasan, Bapak Ibu. Diberikan kebebasan berpendapat, diberikan kebebasan masukan-masukan, ide-ide. Misalnya kita mau melaksanakan kurikulum merdeka. Kita nggak bisa nih selaku kepala sekolah, duduk-duduknya kita langsung pasukan implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran depan, tahun ajaran tahun depan gitu ya, tanpa ada kompromi. Nah, itu kan tidak bisa. Sedangkan pelaku utamanya kan guru-guru kita, bawahan-bawahan kita. Sehingga bawahan-bawahan kita juga harus diajak berkolaborasi, harus diajak berpartisipasi. Sedangkan yang tahu siswa didik kita, tenaga peserta didik kita yang sering betul-betul paham karakter siswa didik kita kan guru-guru kita. Kepala sekolah kan tidak sering ya Bapak Ibu, tidak sering harus betul-betul menemani anak-anak selama di sekolah kan tidak. Guru-guru yang lebih sering, lebih paham karakter anak-anak kita, tenaga peserta didik sekolah kita. Sehingga ketika kita akan menerapkan implementasi kurikulum terbaru, guru-guru yang harus diajak berkolaborasi, diajak berpartisipasi, tidak langsung mengimplementasikan kurikulum tanpa ada kompromi hanya di pengumuman saja, misalnya di pengumuman saat rapat kita akan melaksanakan masih kurikulum di tahun ajaran depan. Pasti kan guru-guru juga kaget, nggak semua bisa menerima. Yaitu ketika si kepemimpinan itu otoriter yang menurut saya. Tapi ketika kepala sekolahnya memiliki kepemimpinan demokrasi, nah itu pasti akan diserahkan ke bawahannya. Bagaimana sih, apakah layak sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka atau tidak? Itu kan harus kita uji coba dulu, misalnya di kelas 10 dulu nih, di SMA atau di Madrasah Aliyah, kita menerapkan kurikulum merdekanya. Baru di kelas 11 dan 12 itu kita menerapkan kurikulum 2013. Nah, itu kan yang paling tahu kondisi anak-anak peserta didik kita itu dan guru-guru kita, bukan si pemimpinnya ya, sebagai kepala sekolah. Banyak sebetulnya gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan, tapi kalau bicara mutu pendidikan yang paling umum dilakukan itu ya itu kepemimpinan visioner. Padahal masih banyak juga kok secara teori ya, padahal kenyataan di lapangan Bapak Ibu masih banyak gaya kepemimpinan yang bisa dikolaborasikan dengan konsep manajemen mutu pendidikan. Salah satunya demokrasi. Kalau demokrasi itu pemimpin memberikan kebebasan. Dengan kebebasan pun kreativitas tinggi itu akan muncul juga. Sekolah kita juga diharapkan akan berkualitas. Tapi secara teori ya itu, secara teori, secara Edward Thalys, yang Edward Thalys bicara kepemimpinan visioner. Tapi pada saat dilaksanakan tidak semua
lembaga pendidikan bisa menerapkan kuesioner sehingga bermutu. Namun ada juga kementerian-kementerian pendidikan yang demokrasi, namun lembaga pendidikannya juga bisa bermutu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum rekan-rekan yang lain presentasi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke presentasinya. Silakan Bapak Ibu yang presentasi hari ini. Ayo Pak Fikri. Ya, mangga share Pak Fikri. Iya nak, PowerPoint-nya Pak Fikri. Pak Yoga. Mana? Sedap. Oh, hajinya belum masuk. Assalamualaikum. Mana ini Pak Fikri nggak dimulai. Hajinya udah masuk belum? Nanti presentasinya bagian Pak Haji. Yang ngasih materinya Pak Haji, Pak Yoga, sama Bu Hamidah. Ngayah lah we Pak, Bapak Hah? ngayah. Oh belum Pak, Ya, masih di jalan kayaknya. Pak Yoga tes, mana Pak Yoga? Ya, cek siap Pak Fikri siap. Nah, Pak Yoga Siap. lalu ayahnya. Kita mulai saja. Pak Dos, Tereh Uwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya kawan-kawan sekalian, wabil khusus Ibu dosen yang sangat kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih bisa bertatap muka walaupun di jalur langit mungkin ya, penjuru langitnya di angkasa, di udara. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan sampailah kita semua umatnya yang senantiasa taat serta patuh hingga yang bisa nanti. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini bagian kita untuk mempresentasikan beberapa hal terkait dengan tugas dari dosen kita. Tadi sudah pengantar dari Ibu dosen, sebetulnya sudah cukup ya untuk kita diskusikan atau kita bahas bersama terkait dengan leadership dan teamwork mungkinnya, dan dihubungkan dengan lembaga pendidikan yang ada di
daerah kita masing-masing sebetulnya. Nah, untuk penyajian materi ada 3 penyaji yang insya Allah akan memberikan materinya. Yang pertama rencananya dari Pak Haji Asep terkait dengan leadership. Yang kedua terkait dengan teamwork nanti sama Pak Yoga dan Ibu Hamidah. Halo? Karena Pak Hajinya belum muncul, kita langsung saja ke materi terkait dengan teamwork dulu. Pak Yoga, tes Pak Yoga. Ya, Pak Fikri, siap Pak Fikri? Ya, nah untuk materi pertama insya Allah akan disampaikan oleh saudara saya, Pak Yoga Nugraha, yang insya Allah akan membedah terkait dengan bagaimana sebetulnya teamwork ya, terutama nanti dihubungkan dengan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Bu Hamidah tong ditongeng-tongeng kata Bu. Ya Bu Berat. Untuk memperefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Pak Yoga. Terima kasih Pak Fikri. Berarti langsung ke teamwork ya, sebelum ke leadership. Berarti nanti leadership akan dilanjutkan sama Pak Haji Asep. Terima kasih atas waktunya Pak Fikri dan kesempatannya rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit memaparkan perihal tentang teamwork. Mungkin rekan-rekan sudah tahu dan sudah paham perihal tentang teamwork. Bahwasanya kemarin juga sudah dibahas oleh Prof. Umu, bahwasanya dalam kinerja itu kita harus mengutamakan teamwork ya. Kesadaran yang semakin besar bahwa kerjasama tim yang baik akan meningkatkan keberhasilan proyek-proyek inovatif, menimbulkan pertanyaan baru, bahwasanya apa itu kerjasama tim dan bagaimana cara mengukurnya, kemudian mengapa dan bagaimana kerja tim berhubungan dengan keberhasilan proyek inovatif, kemudian seberapa kuat hubungan antara kerja tim dan berbagai ukuran keberhasilan proyek seperti kinerja atau kepuasan anggota tim. 6 aspek konstruk teamwork quality, yaitu yang pertama harus komunikasi, koordinasi, keseimbangan kontribusi, anggota, saling mendukung, upaya dan kohesi dijelaskan secara spesifik. Jadi dalam teamwork itu kita harus mempunyai 6 aspek, salah satunya komunikasi. Kita harus berkomunikasi dengan bawahan kita atau atasan kita, supaya berjalan dengan lancar. Kemudian koordinasi, kita harus mempunyai tanggung jawab masing-masing, kemudian kita harus keseimbangan kontribusi antar anggota, serta kita harus saling mendukung, jangan saling menjatuhkan atau saling sikut. Itu fungsinya teamwork. Kemudian hipotesis menurut Martin Harshgord bahwa hasil estimasi model persamaan struktural menunjukkan bahwa teamwork quality yang dinilai oleh anggota tim secara signifikan berhubungan dengan kinerja tim yang dinilai oleh anggota tim, pimpinan tim, dan manajer tim eksternal. Namun besarnya hubungan antara teamwork dan kinerja tim bervariasi menurut perspektif penilaian kerja, yaitu manajer, PS pemimpin, tim, atau anggota tim. Pada dasarnya seharusnya kita harus bisa membedakan mana antara manajer, mana pimpinan, sehingga kita mengetahui bagaimana proses teamwork itu berjalan. Lebih jauh lagi, teamwork menunjukkan hubungan yang kuat dengan kesuksesan pribadi atau anggota tim, yaitu kepuasan kerja dan pembelajaran. Selanjutnya ada konstruk yang tadi saya bahas sedikit, perihal tentang komunikasi, koordinasi, keseimbangan kontribusi anggota, saling mendukung, upaya, dan kohesi. Komunikasi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 63, bahwasanya ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu nyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya kecuali sebagian kecil darimu dan kamu.
masih menjadi pembangkang. Ini sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 bahwasanya komunikasi dan bertutur kata yang baik itu untuk menjaga keharmonisan dalam teamwork, baik pemimpin kepada anggota maupun anggotanya kepada pemimpin. Selain dari Quran Surat Al-Baqarah juga masih ada ya Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kemudian hadis juga dijelaskan dalam hadis Bukhari nomor 124 bahwasanya Ali berkata, "Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Apakah kalian ingin jika Allah dan Rasul-Nya didustakan? Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa dari Ma'ruf bin Probus dari Abu Tufai dari Ali," seperti itu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kita harus berbicara atau berkomunikasi sesuai pemahaman kita. Jadi jangan sampai ada kita merasa kita lebih paham atau peribahasanya tong kosong bunyi nyaringnya. Banyak berbicara tapi nihil buktinya. Jadi berkomunikasilah sesuai kadar yang sudah ditentukan. Kemudian ada koordinasi, saling mendukung, upaya dan kohesi. Itu sudah dijelaskan juga dalam Quran Surat As-Sof ayat 4, bahwasanya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh. Kemudian ada juga dalam hadis Bukhari nomor 5567, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam teamwork itu kita harus bisa membangun, harus kita bisa bekerja sama, harus kita bisa berkoordinasi, harus saling mendukung. Kalaupun kita tidak bisa itu, maka teamwork itu akan hancur. Kemudian bangunan tanpa dukungan, tanpa fondasi yang kuat, tidak saling mempererat, ya bangunan pun akan hancur. Sama halnya dengan teamwork, kalau kita saling sikut karena jabatan, ya pasti kita tidak akan mencapai kinerja yang baik. Masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang koordinasi, saling mendukung, upaya dan kohesi konstruk dari teamwork. Ada juga dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, kemudian ada juga Quran Surat Ali Imran ayat 103. Mungkin selanjutnya tim work dilanjutkan oleh Ibu Hamidah untuk proses teamwork terakhir, cara melakukan lingkaran kualitas, kemudian membuat lingkaritas kualitas, serta maksud dan tujuan lingkaritas kualitas. Saya persilahkan kepada Bu Hamidah untuk melanjutkan materi tentang teamwork. Halaman berapa, Pak? Tentang team formation, Bu, halaman berapa ya? 35. Yang di Wood. Bentar, Bu. Yang di PPT. Halaman 35 yang di PPT, kemudian yang di makalah pun halaman, bentar Bu, sedang dibuka makalahnya, Bu.
Di PPT halaman 35 dan di makalah halaman 27, Bu. Tentang tim formation, pembentukan tim. Sebelum itu. Perbedaan pemimpin dan manajer yang itu. Bukan, tim formation. Sebelum itu di PPT-nya sebelum itu. Terus, nah ini forming, performing, dan transforming. Forming dan norming yang itu. Ya, di makalah sudah ada penjelasannya. Halaman 27. Teman tuh kepake dah. Buat ngaharin. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu tahap selanjutnya disebut dengan normating, yaitu tahap selanjutnya disebut dengan normaling. Ini adalah sebuah tim memutuskan dan mengembangkan metode kerjanya sendiri. Ini adalah proses di mana sebuah tim menetapkan aturan atau normanya sendiri. Terus selanjutnya performing merupakan tahap keempat dalam proses pembentukan kelompok. Anggotanya tim kini telah mengatasi perbedaan mereka dan menetapkan arah kerja mereka. Tim akan membangun identitas dan menetapkan kepemilikan atas proses yang ingin digunakan. Sekarang dapat memulai proses pemecahan masalah dan meningkatkan proses. Telah tercipta tim yang sepenuhnya matang, yang dapat bekerja sama dan menggunakan sinergi kerja kelompok yang merupakan imbalan yang nyata dari kerja tim. Peter N. Solos dan kolaboratornya berpendapat bahwa kunci kerja tim yang baik adalah Venesial, tim behavior, perilaku tim yang bermanfaat. Ini adalah hal-hal yang idealnya dapat dilakukan oleh semua anggota tim ini, termasuk kemampuan untuk memulai diskusi, mencari informasi dan opini, menyarankan prosedur untuk mencapai tujuan, memperjelas dan menguraikan gagasan, meringkas, uji konsensus, bertindak sebagai penjaga gerbang, mengarahkan lalu lintas percakapan. Untuk selanjutnya, dinamika kerja sama tim yang berkualitas. Pertama, mereka berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Yang kedua, mereka fokus pada tujuan dan hasil. Yang ketiga, setiap orang menyumbangkan bagiannya secara adil. Yang keempat, mereka saling menawarkan dukungan. Yang kelima, anggota tim beragam. Yang keenam, kepemimpinan yang baik.
Yang ketujuh, mereka terorganisir. Yang kedelapan, mereka bersenang-senang. Itu Pak Yoga. Terus Bu, terus Untuk selanjutnya, lingkaran kualitas dianggap sebagai bagian penting dari proses kualitas di Jepang. Sedangkan di Barat, tidak. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan citra mereka yang bekerja sukarela dan bekerja di luar jam kerja yang tidak sesuai dengan budaya industri Barat. Di Barat, and teamwork lebih ditekankan daripada quality childress. Menariknya, dalam salah satu panduan praktis TKM yang paling berpengaruh di Amerika Serikat, The Handbook yang ditulis oleh Peter R. Soldes dan kontributor, tidak ada referensi mengenai lingkaran kualitas. Sebaliknya, Hawa yang merupakan salah satu penulis Jepang terkemuka mengenal kualitas, memandangnya sebagai dasar dari proses peningkatan kualitas. Dalam bukunya, apa itu? Pengendalian Mutu Total, memetakan perkembangan gerakan kualitas di Jepang mulai dari awal tahun 1950-an hingga tumbuhnya gerakan lingkaran kualitas. Dia menggambarkan lingkaran kualitas sebagai kelompok kecil berdasarkan rasa saling percaya, yang secara sukarela melakukan aktivitas pengendalian kualitas di tempat kerja dan yang menggunakan metode dan teknik pengendalian kualitas. Tujuan dari lingkaran kualitas menurut Ishikawa adalah sebagai berikut. 1. Berkontribusi pada peningkatan dan pengembangan usaha. Yang kedua, menghormati kemanusiaan dan membangun karya bermanfaat, bahagia dan cemerlang. Yang ketiga, menggunakan kemampuan manusia sepenuhnya dan pada akhirnya memanfaatkannya kemungkinan yang tidak terbatas. Salah satunya perbedaan utama antara tim peningkatan kualitas dan lingkaran kualitas adalah kesukarelaan. Ini adalah prinsip yang diyakini Ishikawa sebagai hal yang sangat penting. Dia tidak percaya bahwa lingkaran kualitas harus berada di bawah komando atasan. Prinsip kesukarelaan mencegah beberapa anggota lingkaran menjadi terlalu bergantung pada orang lain. Sebenarnya kelompok yang ditunjuk secara formal seperti tim kerja tidak bisa menjadi lingkaran kualitas. Untuk selanjutnya, apa itu quality request? Quality request atau lingkaran kualitas adalah kelompok karyawan yang bertemu secara rutin dengan tujuan untuk memecahkan masalah, meningkatkan pengendalian kualitas produk, dan memfasilitasi standar tinggi di tempat kerja. Program ini mengembangkan kerjasama tim dan sifatnya yang sukarela, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan kerja di antara anggota lingkaran kualitas adalah konsep bisnis yang populer di seluruh dunia. Lingkaran kualitas adalah sekelompok karyawan yang melakukan tugas serupa di tempat kerja dan secara teratur bertemu di tempat kerja untuk mendeteksi dan menganalisis masalah di tempat kerja dan mencari solusi terhadap masalah tersebut.
Manfaat dari lingkaran kualitas. Di antaranya yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pengendalian kualitas di kalangan karyawan. Yang keempat, meningkatkan status merek perusahaan dan mendapat kepercayaan konsumen. Selanjutnya, menciptakan budaya belajar yang kreativitas, memotivasi karyawan dan menghargai kontribusi mereka, mempromosikan kerjasama tim dan komunikasi, memberi karyawan wawasan terhadap tentang pemecahan masalah pekerjaan, mendapatkan terbaik dari karyawan dan menciptakan lingkungan kerja terarah. Yang terakhir, meningkatkan kehadiran staf. Maksud dan tujuan lingkaran kualitas pertama yaitu semangat tim. Di sana terjadinya adanya kolaborasi yang menjadi kunci karyawan menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas dan inisiatif mereka. Yang kedua, maksud dan tujuan diadakannya lingkaran kualitas yaitu pengembangan diri. Untuk mengembangkan keterampilan tambahan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Yang ketiga dari sikap, dengan mendorong interaksi lingkaran kualitas, mendorong karyawan untuk menghargai diri mereka sendiri. Terus peningkatan kualitas barang dan jasa. Pengetahuan dan keterampilan kolektif karyawan meningkatkan pengendalian kualitas dan mungkin mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang. Terus mengembangkan hubungan positif antara karyawan dan manajemen. Yang terakhir, struktur yang efektif. Penting untuk memahami dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab staf yang terlibat dalam lingkaran mutu dan memperkenalkan pedoman dasar. Untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada Pak Haji Asep. Ada? Oh, antar lewat eta. Mana Pak Haji tanya? Sudah selesai presentasinya, Ibu? Halo, sudah selesai presentasinya? Sudah, Bu. Sekarang sesi tanya jawab. Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok Ibu Hamidah? Silakan Pak Diki mau menambahkan. Boleh bertanya, Bu? Bu Haji. Mangga Pak Diki mau bertanya, silakan. Ma Bu Haji, abi mante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bagaimana seorang leadership bisa menciptakan teamwork yang kondusif dan bersinergi
dalam suatu lingkungan pekerjaan, baik di dunia pendidikan atau di dunia non-pendidikan. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Fikri. Pertanyaannya Bu Haji, seorang pemimpin Ya, leadership seorang leadership menciptakan suasana yang kondusif atau napi non teh bersinergi dengan teamworknya supaya terciptanya suasana yang kondusif di dunia lingkungan pendidikan atau napi maupun di non pendidikan. Seorang pemimpin ya di dunia pendidikan dapat menciptakan teamwork yang efektif, yaitu dengan beberapa pendekatan. Pertama yaitu membangun visi bersama. Pemimpin harus menginspirasi dan memberikan pemahaman yang jelas tentang visi pendidikan yang ingin dicapai. Dengan visi bersama, setiap anggota tim memiliki panduan yang sama dan merasa terlibat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus memberdayakan anggota tim dengan memberi tanggung jawab kepada bawahan atau guru atau staf dan tenaga pendidik lainnya, akan membuat mereka merasa dihargai dan meningkatnya rasa memiliki terhadap pekerjaan mereka. Pemimpin juga perlu mendorong inovasi dan kualitas, memberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan, dan mendukung pertumbuhan profesional mereka. Yang ketiga, supaya terjalin hubungan yang baik itu, seorang leadership harus berkomunikasi yang terbuka dan efektif. Karena pemimpin harus bisa mendorong komunikasi yang transparan dan mendengarkan masukan atau masalah dari anggota tim. Jadi henteu ego gitu ya, henteu otoriter. Yang keempat, menciptakan budaya kolaboratif atau kerjasama. Jadi jangan dikekeweku sendiri gitunya. Harus dibagi-bagi kerjasama untuk mendorong mengurangi kompetensi antar individu. Pemimpin dapat membuat program kerja kolaboratif seperti proyek lintas, kegiatan pembangunan bersama, supaya saling belajar dan bekerja sama. Terus, seorang leadership itu harus memberikan contoh yang baik atau teladan. Karena mereka dengan memberi contoh akan menjadi panutan bagi anggota tim itu sendiri. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan. Pemimpin yang efektif tidak lupa memberikan apresiasi terhadap hasil kerja keras timnya. Jadi kalau ada yang berhasil, kita beri penghargaan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan refleksi bersama. Itu saja mungkin Bu Haji yang dapat saya jawab seadanya. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Cakap Bu Hamidah, tos komplit. Bapak Ibu, sedikit saya menambahkan ya materi tentang tim kerja. Siap ya. Mangga Bu. Pak Fikri itu menjelaskan tentang leadership dan teamwork. Sebetulnya ketika kita, bagaimana sih misalnya kita ingin punya tim, yang tim itu bisa menjadi tim yang betul-betul memiliki kinerja yang efektif. Salah satunya misalnya di lembaga pendidikan ini. Di dalam sebuah tim itu kan ada anggota-anggota timnya, Bapak Ibu. Nah, setiap anggota itu pasti memiliki beragam keahlian, pengetahuan, pengalaman. Dalam sebuah tim itu pasti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda. Nah, keahlian-keahlian yang dimiliki oleh setiap anggota tim kita itu bisa kita kombinasikan, kombinasi keahlian sebutnya. Nah, kombinasi keahlian ini nantinya dapat mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks. Tantangan itu banyak sekali di dalam sebuah organisasi, termasuk di lembaga pendidikan juga. Kita bisa memanfaatkan keahlian individunya untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, setiap anggota tim itu dapat memberikan kontribusi yang unik karena mereka memiliki keahlian yang beragam. Kadang-kadang ada pemimpin yang tidak mau anggotanya itu memiliki beragam keahlian. Padahal ketika anggota tim kita memiliki beragam keahlian, pengetahuan, pengalaman, nanti setiap anggota tim itu dapat memberikan kontribusi mereka yang berbeda-beda juga sesuai dengan keahlian dan keunggulan mereka masing-masing. Yang kedua, bagaimana tim kita memiliki kinerja yang baik? Kita harus selalu mengadakan yang tadi, kolaborasi dan sinergi dan partisipasi. Kolaborasi, partisipasi, dan sinergi. Tim kita dorong untuk saling kolaborasi antara anggota, di mana nanti mereka bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kita kan sebagai pemimpin itu, setiap lembaga pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan bagaimana anggota kita itu supaya bisa bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan yang sama, kita ajak kolaborasi, kita ajak bersinergi. Nah, dalam kolaborasi ini nanti sinerginya akan tercipta. Ketika sinergi tercipta, itu ide-ide dan perspektif dari setiap orang itu kan berbeda ya. Persepsi tiap orang itu pasti berbeda-beda. Baik ide ataupun perspektif yang berbeda itu kita gabungkan untuk apa? Untuk menghasilkan solusi yang terbaik untuk masalah yang akan terjadi misalnya di lembaga kita. Ketika kita bicara tim yang efektif, tim yang memiliki kinerja yang baik, nantinya anggota tim kita itu diharapkan dapat menghasilkan pemikiran seperti apa? Pemikiran yang kreatif, inovasi. Nanti yang terakhir anggota tim kita harapkan ketika terjadi kolaborasi dan sinergi dari tiap anggota, nanti ada pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Karena adanya diskusi dan pertukaran ide itu ketika si pemimpin memiliki gaya apa? Gaya kepemimpinan demokrasi. Ketika gaya kepemimpinan demokrasi dilaksanakan secara maksimal, itu akan terjadi kegiatan kolaborasi, partisipasi, dan sinergi, Bapak Ibu. Selanjutnya, supaya tim kita memiliki kinerja yang baik apa? Adanya dukungan dan saling ketergantungan. Nah, dalam tim itu, anggota itu harus saling mendukung dan saling bergantung satu sama lain. Jadi jangan sampai semua kerjaan itu diserahkan ke satu orang, tidak. Tapi kita harus saling memberikan dukungan, saling berbagi job lah, berbagi pekerjaan. Nah, mereka bekerja itu kan sebagai satu kesatuannya, Bapak Ibu. Untuk apa bekerja? Untuk mencapai tujuan tim, jelas. Nah, dukungan ini nantinya bisa mencakup salah satunya berbagi tanggung jawab yang tadi, berbagi tanggung jawab, membantu satu sama lain. Jadi tidak semua dikerjakan sama satu orang. Dan memberikan adanya umpan balik yang konstruktif. Jangan sampai umpan balik dari pemimpin itu tidak konstruktif, itu tidak baik. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, kita harus memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun. Untuk siapa? Untuk anggota kita. Lalu adanya saling ketergantungan. Ketika anggota tim saling ketergantungan, itu akan mendorong kinerja yang nantinya diharapkan kinerjanya itu memberikan waktu yang efisien dan saling melengkapi. Jadi ketika banyak tantangan yang ada di lembaga Bapak Ibu, si anggota tim dari Bapak Ibu itu bisa saling melengkapi satu sama lain. Lalu selanjutnya harus ada pembagian job desk yang jelas, pembagian beban kerja. Jangan sampai satu orang yang memiliki beban kerja yang berat tapi diberi honornya sama bendahara sekolah. Nah, itu jangan sampai. Harus ada pembagian beban kerja. Terkadang seperti itu ya Pak Fikri ya, di sekolah-sekolah. Satu orang yang dibebankan banyak sekali. Padahal kenyataannya diberi honornya sama. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Harus ada pembagian beban kerja yang baik. Dalam tim tugas dan tanggung jawab itu, seorang pemimpin harus membaginya. Harus dibagi di antara anggota-anggotanya sesuai. Dengan apa? Dengan keahlian dan minat. Kan setiap anggota tim kita tuh punya minat dan keahlian yang berbeda-beda kan. Nah, itu kita bagi-bagi porsi beban kerjanya. Ketika beban kerja dibagi secara merata, itu akan mempercepat penyelesaian tugas, Bapak Ibu. Pembagian beban kerja juga itu nantinya akan memungkinkan anggota supaya fokus sama bidang yang mereka kuasai. Jadi jangan sampai diberikan beban yang tidak mereka kuasai. Itu banyak sekali kejadian di madrasah-madrasah. Jadi sarjana PAI tapi diberikan beban mengajar PJOK. Sarjana PAI tapi diberikan mengajar bahasa Inggris. Itu banyak terjadi. Nah, itu tidak sesuai dengan job desk-nya. Jadi mereka mengajar tidak dengan hatinya. Nah, itu tidak baik. Jadi kita sebagai pemimpin harus membagi beban kerja. Kalau misalnya, ibu udah teu aya, kumaha bosna kirang. Misalnya ada siswana saeutik. Nah, itu kumaha deui da bingung ya. Pemikir itu itu balik lagi ke anggaran, ke siswanya. Kalau siswa kecil, bos kecil, ya kita mau merekrut
guru dengan sesuai beban kerja juga susah kan Bapak Ibu ya. Karena balik lagi kita nggak bisa memberi honor yang sesuai. Kita tidak bisa merekrut pegawai misalnya dengan job desk yang sesuai dengan linear lah, sesuai dengan yang mereka kuasai. Kan itu balik lagi seperti itu permasalahannya. Banyak sekali di Indonesia. Nah, selanjutnya pembelajaran dan pengembangan. Ketika tim memiliki kinerja yang efektif, solusinya yaitu harus selalu kita sebagai pemimpin memberikan anggota kita pembelajaran, pengembangan, pelatihan salah satunya. Apalagi ada pergantian menteri ya, pergantian menteri pasti kurikulumnya berganti lagi, pasti kebijakan-kebijakannya baru lagi. Ketika ada kurikulum baru, segera kita sebagai pemimpin adakan pelatihan, adakan IHT untuk anggota-anggota kita, untuk guru-guru kita. Ketika tim kita diberikan kesempatan untuk belajar, nanti kan pasti memiliki walaupun mereka punya pengalaman, misalnya pengalamannya sudah beberapa tahun mengajar, terus kita berbeda-beda guru senior dan guru junior, pengalaman dan pengetahuannya pasti berbeda. Tapi nanti ketika ada IHT, si anggota tim kita itu bisa saling bertukar, Bapak Ibu, saling bertukar pengetahuan ya jelas, saling bertukar keterampilan. Nanti sehingga memperkaya pemahaman dan pengembangan untuk pribadinya masing-masing. Selanjutnya apa? Ketika tim kita harus memiliki kinerja efektif, harus diberi motivasi sama pemimpin, itu jelas, diberikan motivasi dan kepuasan kerja, apalagi diberikan reward untuk misalnya guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun misalnya, itu layak lah, apalagi untuk sekolah yang yayasan besar, baiknya diberikan reward karena itu baik sekali. Ketika si pemimpin memberikan reward, itu kinerja itu akan berpengaruh sangat besar, kinerja untuk guru dan juga untuk kualitas di lembaga pendidikan juga itu akan berpengaruh. Berada dalam tim yang solid dan efektif juga itu dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Ketika anggota tim kita atau guru-guru kita memiliki tim yang solid, itu akan meningkatkan motivasi sama kepuasan kerja mereka. Mereka jadi nyaman berada di lembaga pendidikan kita. Karena apa? Karena lingkungannya juga nyaman. Ketika lingkungan nyaman, diterima, pribadi setiap orang diterima dalam sebuah lingkungan, itu secara umum akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mereka. Ketika motivasi dan kepuasan kerja mereka meningkat, itu pasti akan berpengaruh kepada lembaga pendidikan Bapak Ibu. Kinerja akan berpengaruh pada kinerja. Tadi kita balik lagi, kolaborasi, saling dukung, pencapaian tujuan bersama. Nah, itu ketiga aspek itu Bapak Ibu, itu akan memberikan rasa kepuasan buat anggota kita. Kita sebagai pemimpin harus selalu memberikan rasa kepuasan. Bisa memberikan kepuasannya dengan cara apa? Dengan yang tadi balik lagi sebetulnya kepemimpinan demokrasi, kita harus betul-betul bisa menerima saran, pendapat, ide-ide. Karena setiap anggota tim kita pasti memiliki ide yang berbeda-beda, pasti memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Nah itu ketika kita memiliki tim yang unik, itu baik untuk kinerja lembaga pendidikan kita. Lalu bagaimana keterkaitannya kalau kita bicara tim kerja dalam organisasi dengan kolaborasi. Nah, si kolaborasi ini merupakan tim kerja yang efektif, Bapak Ibu. Ketika tim kita mampu bekerja secara kolaboratif, pada umumnya itu akan mencapai tujuan bersama kita. Tujuan bersama di lembaga pendidikan Bapak itu apa sih? Itu harus dibicarakan ketika akan perekrutan guru. Ini saya ingin seperti ini, lembaga saya ingin seperti ini 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan saya ingin seperti ini. Itu harus dibicarakan. Bapak Ibu, di setiap rapat harus dibicarakan. Jadi ada rasa memiliki di anggota tim kita itu. Jangan sampai anggota tim kita tidak ada rasa memiliki. Kalau anggota tim kita tidak ada rasa memiliki, itu tidak akan kuat lama berada di lembaga pendidikan, terutama di lembaga pendidikan ya Bapak Ibu. Keterkaitan tim kerja dalam organisasi juga sangat penting ya tadi, karena ada kolaborasi yang efektif. Ketika kolaborasi yang efektif terjadi, itu memungkinkan anggota tim itu bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ketika adanya kepercayaan, ini anggota tim kita udah saling percaya, itu bisa meminimalisir konflik yang terjadi di lembaga pendidikan kita. Karena kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, konflik itu bakal selalu terjadi. Hal kecil aja, miskomunikasi itu bisa terjadi konflik di lembaga kita. Nah, salah satunya kita harus saling memberikan kepercayaan. Kita harus selalu memberikan kepercayaan di antara anggota tim kita. Setelah diberikan kepercayaan, kita harus selalu melakukan pengawasan. Pengawasan juga harus selalu dilakukan. Jangan sampai kita jadi pemimpin yang santai, Bapak Ibu. Ya udah terserah anggota tim kita, terserah guru-guru kita lah, kumaha brehna gitu, kumaha jalana lah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tetap kita pun harus
melakukan pengawasan, mau per bulan atau per 3 bulan atau per tahun, itu harus selalu diadakan pengawasan, evaluasi itu harus selalu dilakukan, sehingga nanti setelah adanya evaluasi, baik atau tidak program-program kita yang sudah berjalan, itu barulah kita lakukan perbaikan berlanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Ini pertemuan ke-6. Minggu depan kita pertemuan ke-7 ya Bapak Ibu ya. Insya Allah untuk pertemuan terakhir yang akan dilaksanakan secara offline. Pertemuan terakhir ini berarti kelompok 5, Bapak Ibu, betul ya? Iya, kelompok Nanti di 5, Bu. pertemuan terakhir, kelompok 5 tampil, saya akan berikan kisi-kisi untuk UTS Bapak Ibu, karena setelah pertemuan ke-7 nanti Bapak Ibu akan melaksanakan UTS. Kan kena serang jawaban, Bu. Ya gimana Pak? Oh, fokus jawaban. Oh, dengan jawabannya gitu ya. Pak Fikri mah Jawaban. luar biasa. Biar lebih komplit. Oh, kayak gitu Pak, jadi jawabannya sama semua dong Pak. Ada yang beda. Kan kalau nggak saya kasih jawaban jadi berbeda-beda. Jawaban Pak Yoga, jawaban Bu Aneng nanti berbeda-beda. Nanti keluarkan ide-ide Bapak Ibu yang unik-unik. Nanti sehingga nanti akan terjadi kolaborasi Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf pelaksanaan perkuliahannya harus secara online karena ada kegiatan di Bandung. Sekali lagi mohon maaf. Ditunggu Bapak Ibu ke Bandung kapan-kapan. Ayo. Ya, insya Allah, Bu. Jadi aja ke Bawah Putih. Mau lihat pelaksanaan Montessori-nya. Montessori-nya mangga Bapak Ibu diantos. Mau main ke sekolah saya mangga. Sekali lagi terima kasih. Minggu depan insya Allah saya ke Garut. Perkuliahan akan dilaksanakan secara offline. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Ibu dosen yang telah menguatkan kembali terkait dengan leadership dan teamwork. Ada beberapa kesimpulan mungkin yang harus kita pikirkan. Yang pertama terkait dengan tantangan kita ke depan sebagai seorang pemimpin dalam menghadapi ya atau dalam supaya lembaga kita lebih maju lagi. Yang pertama adalah globalisasi dan diversitas. Pemimpin modern itu harus mampu mengelola kekuasaan dalam konteks tim yang beragam, karena mau tidak mau berbagai sensitivitas, kemudian berbagai keanekaragaman budaya yang harus kita satukan dalam lembaga pendidikan kita. Yang kedua, tantangan yang akan kita hadapi ke depannya adalah revolusi digital. Mau tidak mau, seorang pemimpin harus belajar kembali terkait dengan bagaimana komunikasi di era digital hari ini. Termasuk kita sekarang ini, bagaimana perkuliahan bisa dilaksanakan melalui mode daring gitu kan. Nah, komunikasi di organisasi kita sendiri pun sama di lembaga pendidikan, tidak hanya melulu rapat di dalam ruangan, tapi ketika ada hal urgen, ketika ada hal yang harus disepakati bersama, kita bisa melakukan rapat dimanapun. Kemudian surat-surat yang resmi yang secara biasanya itu melalui surat tulis atau tertulis melalui kertas, sekarang sudah bisa melalui email dan sebagainya. Jadi ini adalah tantangan kita ke depan, adanya revolusi digital yang semakin hari teknologi semakin lari, sedangkan kita masih berjalan. Yang ketiga terkait dengan tantangan kita di era hari ini itu adalah perubahan ekspektasi generasi baru. Mau tidak mau kita generasi milenial berhadapan langsung dengan generasi Z, di mana generasi Z ini karakternya ingin selalu dilibatkan. Mereka itu tidak mau kalau apa-apa langsung ada keputusan, tapi justru mereka yang ingin terlibat juga dalam keputusan itu sendiri. Nah, kalaupun kita sebagai pimpinan lembaga di sebuah lembaga pendidikan mempunyai anak buah ataupun rekan kerjanya dari generasi-generasi milenial seperti kita ya, ataupun generasi Z, itu tadi kata Ibu dosen juga disebutkan bahwa harus adanya perlibatan kolaborasi dengan generasi-generasi ini. Dan yang keempat adalah krisis dan ketidakpastian. Salah satunya yang kita hadapi sekarang adalah pergantiannya Menteri Pendidikan. Mau tidak mau ini akan merubah drastis terkait dengan kebijakan-kebijakan kurikulum. Walaupun kemarin kita tonton bersama masih dikaji ulang apakah kurikulum akan berganti, UN akan diadakan lagi, zonasi akan dihilangkan dan sebagainya. Ini kan menuntut bagaimana kita sebagai pemimpin harus punya sikap yang cepat gitu kan ketika mendengar ada kebijakan-kebijakan baru. Dan terakhir Ibu Bapak, sebagai kesimpulan adalah kunci menuju kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab terletak pada yang pertama,
kemampuan membangun kesadaran tentang gaya kepemimpinan dan penggunaan kekuasaan itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan fleksibilitas dalam menerapkan berbagai pendekatan kepemimpinan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek penggunaan kekuasaan. Dan yang keempat adalah terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan ekspektasi yang begitu cepat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Akhirul kalam, astagfirullah wa fatun qarib, babasirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap panginten pilih bade nambihan deui insyaallah. Izin deh, wih. Terus uwih ibu batas dugi. Hujan. Oh, hujan deui Pak Haji. Nuhun bade nyaitan heula acuk. Kadung rama cangkene ieu teh. Kamari ge Saang kurang ieu ge hujan. saang. Hujan aku Pemda. Oh, wilujeng malam mingguannya. Mangga permisi. Assalamualaikum. Ku Haji Yoyo. Eta Pak Ihab soalnya nu jadi Haji musadan, Nyangu. soalnya teh hoyong kami. Mangga Anak nah ya. Ya wilujengnya malam mingguan yuk. Waalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.